Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Amma ba'du. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia yang selama ini didasari dengan iman dan Islam serta ihsan sudah mencakup dalam diri mereka serta ilmu, di mana manusia mempunyai ilmu dan ilmu tersebut merupakan perangkat atau alat untuk mempermudah dirinya dalam hidup. Tapi ada satu perangkat yang sangat luar biasa, di mana perangkat ini manusia apabila ia tidak memilikinya, dan manusia apabila tidak mempunyai perangkat tersebut, maka ilmu ia yang punya, iman, Islam, ihsan yang ia punyai, maka tidak berarti dalam dirinya. Dan perangkat ini adalah perangkat yang nomor satu. Tahapan level perangkat ini ada di atas. Apa ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Perangkat ini adalah akhlak. Tentu akhlakul karimah. Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Dan di mana umat manusia ini mengikuti Rasulullah SAW dengan akhlakul karimah. Pada surah ke-33 ayat 21 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradihi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia, sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sebagai umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad, harus mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlakul karimah. Akhlak yang akan menolong kita selamat di dunia dan akan selamat di akhirat pula. Inilah sahabat iman yang dirahmati Allah, akhlak yang merupakan perilaku manusia, di mana manusia hidup di dunia, bermasyarakat dengan orang lain, bermasyarakat dengan alam, adalah harus dengan akhlak yang mulia. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Aku cinta kepada orang-orang yang berilmu." Tetapi kata Imam Al-Ghazali mengatakan, aku lebih cinta kepada orang-orang yang berilmu dan berakhlakul karimah. Ada dua di sini yang lebih dicintai oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah orang yang berilmu, yang kedua adalah orang yang berakhlak karimah. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu bagaikan tubuh kita, bagaikan jasad kita. Sejak lahir, manusia tidak pernah ada yang memakai busana. Pasti telanjang. Itulah jasad kita. Itulah ilmu yang diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali. Sementara akhlak adalah merupakan
pakaian, gaun, jubah yang menutupi jasad ini, yang menutupi badan ini, sehingga jasad ini, badan ini indah di mata manusia, indah di mata Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan sahabat iman yang dirahmati Allah. Kalau toh seandainya kita nggak berpakaian, alangkah malunya di hadapan manusia, malu di teman-teman kita, malu di sahabat. Waduh. Coba bayangkan, bisa jadi kita dianggap sebagai orang yang gila, orang yang tidak mempunyai akal. Kenapa? Karena tidak berbusana, apalagi di tempat umum. Tapi kalau kita di tempat umum, jasad kita, walaupun jasad kita jelek, tapi kalau sudah berbusana, rapih, indah dilihat, indah dipandang, dan insya Allah akan nikmat, akan dipandang oleh mata kita. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pendidikan yang sangat luar biasa, khususnya untuk anak-anak kita, istri kita, suami kita, untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW agar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya anak-anak kita ini, ikhwah yang dirahmati Allah. Di kehidupan yang sangat modernisasi ini, akhlak harus kita junjung tinggi, khususnya anak-anak kita. Sudah terjadi dan sudah mulai berubah dari tahun ke tahun sampai sekarang. Coba lihat, sepertinya akhlak anak kita berbeda dengan anak-anak yang lalu. Anak yang umur atau puluhan tahun yang lalu, yang dimana dulu dijunjung tinggi akhlak tersebut. Sampai-sampai ketika ia dewasa, ia ingat bahwa dulu ia pernah diajari oleh orang tuanya untuk berakhlakul karimah. Tapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini, saat yang sangat luar biasa, maju, modern, tetapi sahabat iman yang dirahmati Allah, lihat anak-anak kita sudah kan menunjukkan sebagai anak-anak yang berakhlakul karimah, yang mempunyai kesopanan, tata krama yang baik kepada keluarganya, ayahnya, bundanya, kakeknya, semuanya. Nah, kira-kira sudah memperhatikan apa belum? Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul mengajarkan bukan untuk kita tersingkir atau bukan untuk kita terjerumus, tapi Rasul mengajarkan agar kita selamat, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Salah satunya adalah dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan akhlak yang baik ini adalah hanya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan akhlak yang tidak baik, ikhwah yang dirahmati Allah? Akhlak yang tidak baik adalah bukan akhlak Rasulullah. Akhlak yang tidak baik adalah akhlak yang diajarkan oleh iblis laknatullah. Waktu dulu, zaman dulu, ketika Adam alaihissalatu wassalam, iblis laknatullah diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Untuk apa? Untuk menghormati keberadaan Nabi Allah Adam menjadi khalifah di muka bumi ini. Tetapi iblis mempunyai akhlak yang jelek, akhlak yang laknat, akhlak yang rusak. Ia tidak mau bersujud atau tidak mau menghormati Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka ia dicatat sebagai Allah, sebagai laknatullah, yaitu iblis yang tidak mempunyai akhlak yang baik. Tidak ada iblis yang punya akhlak yang baik. Iblis ini adalah menyerumuskan manusia untuk apa? Untuk terjerumus agar ia apa? Agar ia tidak selamat di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita sudah diganggu oleh iblis ini. Setan, iblis dan semuanya. Dengan akhlak-akhlak yang buruk, perilaku-perilaku yang buruk, yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Sehingga manusia terjerumus, sehingga manusia durjana, sehingga manusia penuh dengan dosa. Sehingga akhirnya manusia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Sahabat iman yang dirahmati Allah, jadikan akhlak ini level yang nomor 1 di antara kita. Jadikan akhlak ini menjadi panutan buat diri kita. Dan jadikan akhlak ini sebagai hiasan pada jasad kita. Sehingga jasad kita yang terlihat hina ini akan mulia di hadapan manusia. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulia di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga ikhwafillah yang dirahmati Allah, kita tergolong kepada umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus saksikan terus kajian Islam bersama saya Dai Jaka Satria hanya di NFC Channel
Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.